kemungkinan ini kujang lawas ya, yang bentuknya memiliki satu keunikan. Ya semoga saja ini benar-benar kujang yang merupakan dari peninggalan masa lampau, berada di di Pengadilan Negeri Subang dalam rangka mempertahankan kehormatan kujang sebagai representasi peradaban Sunda. Nah, jadi kita semua patut berbahagia sebagai insan budaya. Jadi seperti memberi sebuah sinyal atau memberi sebuah gambaran, pencapaianku sudah sampai pada tingkat seperti ini. Ini yang harus kalian contoh. Video ini merupakan bagian terakhir pembahasan mengenai kujang. Bentuk mengikuti fungsi secara aplikatif itu efektif, efisien. Nah, sementara kujang dengan ukuran 25 cm ini apabila dijadikan sebuah senjata, ini banyak memiliki kelemahan. Di part sebelumnya dijelaskan, jika kujang apabila memperhatikan bentuk rupanya, bukanlah digunakan sebagai senjata perang. Dan bukan juga digunakan sebagai perkakas pertanian karena bentuknya yang terlalu kecil. Morfologi kan tadi sudah saya bahas ya, bahwa kujang merupakan sebuah bentuk yang berasal dari abstraksi bentuk manusia dan memberikan sebuah gambaran. Setelah sampai kepada tingkat tertentu dia akan memiliki mahkota ya. Jadi kalau misalnya dalam sistematika 3 ini disebut dengan mistika, ini disebut dengan mastaka, dan ini adalah mustika hasilnya atau mahkotanya. Nah, jadi dari morfologi bentuk ini pun sudah bisa kita pastikan bahwa ini bukan sebuah senjata yang memiliki fungsi aplikatif. Dalam penghormatannya, masyarakat Sunda di masa lalu pun menganggap kujang ini sebagai panggeing, pangeling-eling atas nilai peradaban yang pernah dicapai para leluhur. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah karya budaya, misalnya sebuah candi Borobudur gitu ya Kang, yaitu kalau misalnya kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan para leluhur kita itu, jadi seperti memberi sebuah sinyal atau memberi sebuah gambaran, pencapaianku sudah sampai pada tingkat seperti ini. Ini yang harus kalian contoh, bahwa kami adalah bangsa berkarya. Jadi bangsa berkarya itu kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa modern ya, bahasa ilmiah modern, itu mungkin bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan futuristik. Nah, jadi karya-karya budaya yang ditinggalkan para leluhur itu jumlahnya banyak, termasuk kujang juga, agar memberikan sebuah gambaran bahwa kalian itu lahir dari gen seorang kreator, seorang bangsa berkarya. Ini harus kamu tekankan, harus kamu bawa, harus kamu jaga sebagai jati diri bangsa. Nah, itu nilai yang paling terpenting dari sebuah pesan perupaan kujang. Potensi yang kita miliki itu harus berfungsi agar menjadi energi, agar menjadi sebuah peradaban baru kembali gitu loh.
dengan jejak sejarah masa lampau, masa lalu. Nah, itu yang paling penting dari pesan yang secara implisit para leluhur itu selipkan dalam berbagai karya-karya budayanya. Kujang bukanlah benda sembarangan. Sebagai pusaka warisan budaya Sunda, kujang memiliki bentuk yang unik dan cara penggunaan yang khas, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi kehidupan. Menggunakan kujang bukan hanya soal teknik tetapi juga etika. Dalam budaya Sunda, kujang adalah lambang kewijaksanaan, ketegasan, dan keseimbangan batin. Karena itu sebelum digunakan, pengguna kujang sebaiknya menghormati nilai-nilai leluhur, menjaga niat agar tetap lurus, tidak disalahgunakan untuk kekerasan, memahami bahwa kujang adalah simbol dari tanggung jawab, bukan kekuasaan. Jadi jenis-jenis kategori tosanaji itu tidak boleh dipegang oleh tangan kiri karena tangan kanan itu simbol kebaikan dan tangan kiri mungkin kurang etis ya. Maka untuk memahami itu nanti kita akan coba bandingkan dengan bagaimana keris. Nah, untuk lebih memahami ini kita komparasikan dengan keris ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini adalah bagian yang paling belakang dan ini bagian depan. Maka apabila ini bagian depan, maka kita sudah jelas akan dipegang oleh tangan kanan. Dan cara membukanya pun bukan kita cabut bilahnya, tapi yang dicabut adalah sandangannya atau warangkanya. Nah, baru kita pegangnya pun seperti ini. Dan handle-handle keris itu pun tidak memenuhi syarat dia fungsional karena tidak akan kokoh dipegang itu. Ini akan sangat rawan. Kebetulan yang kita ambil sampel ini adalah salah satu keris yang cukup langka, yaitu berdapur keris naga kresna atau naga welang ya. Ini termasuk keris yang cukup langka juga. Nah, jadi itu secara garis besar bagaimana cara memegang tosan aji menitik beratkan pada etika, estetika, dan moralita. Jadi itulah karakteristik manusia Sunda di masa lalu yang memiliki adab ya, memiliki etika, estetika, moralita. Itulah adab gitu. Kalau di dalam bahasa simpelnya. Kujang sebuah medium penghubung antara manusia dan alam spiritual. Sejak zaman kerajaan Sunda kuno, kujang telah dianggap sebagai benda pusaka yang syarat dengan nilai magis dan religius. Bentuknya yang unik dengan lekukan dan lubang simbolis, bukan hanya mencerminkan keahlian pandai besi tradisional, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang dalam. Dalam ritual-ritual Sunda, kujang seringkali menjadi sarana untuk memohon perlindungan kesuburan tanah atau sebagai pelengkap upacara adat seperti seren tahun atau syukur panen atau ngalaksa atau ritual tolak bala. Para tetua adat atau kuncan memperlakukan kujang dengan hikmat karena dipercaya sebagai perwujudan dari kekuatan hyang atau Tuhan dan leluhur. Sebelum digunakan, kujang harus melalui proses penyucian dengan mantra-mantra dan sesaji agar energi spiritualnya tetap terjaga. Kujang juga melambangkan keseimbangan alam, mata pisau yang tajam menggambarkan kekuatan. Sementara bentuknya yang meliuk mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Hingga kini kehadiran kujang dalam ritual Sunda tetap menjadi simbol identitas budaya sekaligus pengingat akan kearifan lokal yang abadi. Ya, kalau masalah ritual di masa lalu seperti apa, kita harus rekonstruksi. Yang selama ini kalau misalnya di keris kan ada yang sifatnya jamasan ya. Lalu ada juga seperti ritual-ritual budaya itu dibersihkan dengan minyak, dipelihara dengan minyak non-alkohol. Kadang-kadang kita lihat juga dengan menggunakan sesajian yang sifatnya penghormatan kepada
para leluhur kita, para nenek moyang yang sudah berjasa, berjuang untuk kita semua. Tanpa mereka tidak mungkin ada kita gitu. Jadi kujang salah satu media untuk pengingat ya, dalam bahasa Sunda disebut dengan pangeling-eling panggeing, agar kita paham dari mana asal usul kita ya. Itu yang menjadi seringkali diinterpretasi kurang baik, karena maksud dan tujuannya adalah kita menghubungkan diri dengan para leluhur ya, yang menjadikan kita hari ini. Artinya itu yang sebetulnya sangat ditakuti oleh beberapa kalangan ya, bahwa apabila seorang generasi sekarang itu terhubung dengan sejarahnya, terhubung juga dengan leluhurnya, itu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, apa yang akan ditransfer nanti dari prosesi itu ya tergantung dari karunianya nanti ya. Jadi itu kan sebatas upaya kita untuk menghubungkan diri dengan leluhur, menghubungkan diri dengan semesta. Sampai hari ini pun saya masih melakukan upaya pencarian kujang ya. Ya semoga tidak kita menemukan kujang yang original, yang asli dari masa lalu, bukan hasil kreasi yang dimanipulasi menjadi kujang tua gitu. Ya sebetulnya kita juga memberikan apresiasi kepada para penerus pembuatan kujang hari ini yang masih eksis, karena kan harus ada keberlanjutan. Jangan sampai kita berhenti sampai di generasi tertentu ya. Nah, untuk mengenai berapa banyak jumlah varian kujang sampai hari ini, saya belum bisa menentukan atau memastikan secara pasti atau menyatakan secara pasti. Dan saya yakin juga para peneliti yang lain pun akan sama, karena kita betul-betul tergantung kepada temuan artefak. Dan ya untuk melakukan itu kan butuh energi, butuh waktu, butuh finansial yang tidak sedikit. Karena juga kita harus merekonstruksi dari perjalanan sejarah budaya. Nah, salah satunya juga ada kemungkinan ini kujang lawas ya, yang bentuknya memiliki satu keunikan. Ya semoga saja ini benar-benar kujang yang merupakan dari peninggalan masa lampau ya. Jadi sampai hari ini belum bisa kita pastikan jumlah varian kujang berapa banyak. Tapi saya yakin karena memang ini merepresentasikan dari epos pewayangan dan berhubungan dengan varian dari mahkotanya yang berbeda, simbol dari disiplin ilmu yang sangat banyak pada saat itu, pada masa peradaban tersebut. Jadi kemungkinan kujang pun akan banyak variannya. Ini baru kemungkinan, karena dalam penelitian terdahulu saya sudah mengkategorikan kurang lebih sekitar 25 kategori. Dan sampai hari ini masih ditemukan beberapa karakteristik kujang yang lain yang kita bisa ketemukan di teman pecinta tosan aji yang lain atau di medsos. Dan kemungkinan yang saya analisa ini atau yang saya lihat ini kujang lawas, kujang asli, kujang yang memang peninggalan dari masa lalu, yang berumur tua ya. Kasus yang melibatkan Evi Silviadi Sanggabuana pada tahun 2012, pemimpin Lembaga Adat Karatuan atau LAK
Galuh Pakuan, sebuah lembaga adat yang aktif memperjuangkan pelestarian budaya dan hak masyarakat adat Sunda, ia pernah ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan melanggar undang-undang darurat karena membawa senjata tajam berupa kujang. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kujang tidak termasuk dalam kategori senjata tajam yang diatur dalam undang-undang darurat, sehingga kepemilikannya tidak melanggar hukum. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara pelestarian budaya lokal dan pengelolaan kawasan wisata oleh pihak swasta. Penggunaan kujang oleh tokoh adat dalam konteks ini dianggap sebagai simbol identitas budaya, namun di sisi lain dianggap melanggar hukum oleh pihak pengelola kawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kujang tidak termasuk dalam undang-undang darurat memberikan preseden penting bagi perlindungan hak-hak budaya masyarakat adat. Tadi di awal sudah kita sebutkan memiliki legitimasi yuridis. Jadi kujang kategorinya juga bukan sebagai senjata tajam yang dulu pernah kita secara proaktif perjuangkan bersama tokoh-tokoh atau rekan-rekan dari berbagai latar belakang ya. Ada Kang Ocha dari latar belakang sebagai penggiat budaya dan seorang arsitek. Lalu juga ada Pak Iwan Sulanjana yang mantan Pangdam Siliwangi, dan pada penuturan kesaksiannya pada saat itu ada satu prosesi ritual sertijab dari Pangdam yang lama ke Pangdam yang baru itu dengan memberikan sebilah kujang sebagai simbol kukuh kanu janji, karena janji naon, janji rek nyaah karahayat, nyaah ka anak buah, bakti ka bangsa jeung nagara. Itu janji dari Pangdam yang baru dilantik tersebut. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan kami ketika kita berada di di Pengadilan Negeri Subang dalam rangka mempertahankan kehormatan kujang sebagai representasi peradaban Sunda. Nah, jadi kita semua patut berbahagia sebagai insan budaya karena kujang selamat dan kehormatannya dan beserta marwahnya tetap terjaga sampai hari ini. Ya, pada saat itu ya mohon maaf tidak banyak yang berupaya secara proaktif. Jadi Sunda mah dalam budayanya gampang memverifikasi mana bakti jeung buktina. Ya. Dengan adanya pengakuan akademis dan yuridis, kujang telah menjadi simbol keberadaan budaya yang sah dalam konteks hukum. Ini mengindikasikan bahwa budaya lokal harus mendapatkan perhatian yang sama seperti budaya dominan lainnya, sehingga warisan budaya tidak hilang. Adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat Sunda sekarang dan masa lalu penting untuk menguraikan kesinambungan historis dan budaya, terutama dalam konteks penggunaan kujang sebagai simbol identitas. Secara keseluruhan, kujang bagi masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat Sunda, adalah sebuah simbol budaya, spiritual, dan identitas yang melambangkan hubungan erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Ini bukan hanya sekedar senjata atau alat, melainkan sebuah pusaka yang penuh makna dalam kehidupan sosial dan adat istiadat. Melestarikan kujang bukan hanya soal menjaga benda fisik, tetapi juga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan upaya-upaya tersebut, kujang dapat terus hidup dan berkembang sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya Sunda yang tetap relevan bagi generasi mendatang. Jadi, akang-akang dan tete-tete, jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah!